Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 70 Battle in the Caves. Bagian depan atas perisai kebijaksanaan di tangan Fahua langsung terpisah menjadi 3 sisi. Sisi depan mengenai cairan hijau muda, dan tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara cici yang membuat perisai terkorosi dengan kecepatan tinggi. Meskipun perisai kebijaksanaan bukan yang terbaik dalam pertahanan, tetapi itu baik dalam perubahan cepat. Akan tetapi, dengan peningkatan basis kultivasi Fahua, pertahanannya sendiri masih cukup kuat. Disayangkan, di bawah korosi cairan yang mirip dengan asam format, perisai itu segera menjadi ilusi. Pada saat ini, Fahua sudah bergegas masuk dan pedang kebijaksanaan di tangan kanannya menebas seperti kilat. Tubuh pedangnya menyapu udara, dan tiba-tiba itu terbelah menjadi 3 bilah pedang dan menebas 3 semut penelan di depan satu sama lain. 3 semut penelan hanya punya waktu untuk menggunakan cakar depan mereka untuk melawan, tetapi mereka langsung dihancurkan dan terbang keluar. Di bawah ledakan energi spiritual, elemen itu juga menyerang mereka. Namun, yang mengejutkan Fahua adalah semut penelan ini tampaknya kebal terhadap energi spiritualnya, dan efek serangan tambahan tidak muncul, hanya memukul mundur semut-semut itu. Kemudian lebih banyak semut penelan mengikuti di belakang. Mata Fahua berkilat, dan pedang kebijaksanaan tiba-tiba menjadi ilusi kecil, menebas di udara seperti kijang yang menggantung tanduknya, dan udara tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang aneh. Itu adalah teknik pedang kebijaksanaan memotong emosi. Akan tetapi, hasil yang sama muncul. Semut penelan ini tidak menanggapi pedang kebijaksanaan yang dia pegang sebagai tanggapan atas emosinya, bahkan kecepatan gerak maju mereka tidak terpengaruh setengahnya, membuat mereka tiba di depannya hampir dalam sekejap. Energi spiritualnya tidak bekerja, emosi mereka tidak terpengaruh atau memang karena tidak ada emosi sama sekali. Fahua membuat penilaian cepat dalam menghadapi banyak serangan semut penelan itu, dan menyampaikan penilaiannya kepada Lan Ge lewat benaknya. Boom! Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah, dan energi spiritual yang telah melekat di dalamnya tiba-tiba meledak. Segera, kerikil terlontar dari tanah dan gelombang kejut di depannya tiba-tiba menyerbu 7 atau 8 semut penelan yang bergegas. Fahua bergerak dengan pedangnya, dan cahaya pedang pada pedang kebijaksanaan dimuntahkan. Kali ini, tidak ada energi spiritual, tetapi ketajaman yang dibentuk pedang diperoleh dari energi spiritual yang memadat. Puff, puff, puff. 6 pinggang semut penelan dipotong acak. Kemanapun pedang kebijaksanaan lewat, mereka yang menghalanginya akan terkalahkan seketika. Pada saat yang sama, perisai kebijaksanaan meledak dan berubah menjadi banyak perisai kecil dan mengenai semut yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Perisai-perisai itu menjatuhkan mereka satu persatu. Koneksi dan kontrol keduanya dapat dikatakan sangat luar biasa. Di sisi lain, respons Lan Ge bahkan lebih tenang. Dia tidak perlu bertarung dengan semut penelan sama sekali, sebab panah guntur, bilah angin, dan bola api memblokir seluruh sisinya. Kemudian, setelah beberapa kali bertabrakan, ia menemukan bahwa semut penelan ini cukup tahan terhadap bilah angin. Mereka memiliki karapas yang keras, tetapi ketahanan mereka terhadap panah petir dan bola api agak lemah. Apalagi saat bola api itu terbakar, tubuh mereka juga akan ikut tersulut. Mereka tidak peduli dan tetap berusaha untuk terus menyerang Lan Ge. Pertama-tama, mereka akan berguling-guling di tanah untuk mencoba memadamkan bola api. Takut api. Mata Lan Ge berbinar, takut api. Matanya langsung berubah menjadi merah menyala, dan aura berapi-api juga keluar darinya. Tubuh elemen api dilepaskan, dan seteguk api keluar dari mulutnya membuat semut yang sempat terbakar dengan cepat mundur dalam raungan keras, dan meninggalkan 5 atau 6 boneka semut penelan yang lebih lemah. Dalam pertempuran, pengalaman adalah hal yang sangat penting. Setelah pertarungan singkat, Fahua dan Lan Ge menjadi akrab dengan semut penelan di depan mereka. Keduanya mundur pada saat yang sama dan bertemu di tengah. Lan Ge tersenyum dan berkata, sepertinya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Biarkan aku datang. Oke. Fahua menarik kembali kepemilikan roh suci, berbalik ke belakang Lan Ge, kemudian meletakkan kedua tangannya di punggungnya. Segera, tubuh elemen api merah tua asli Lan Ge berubah menjadi merah keemasan dalam sekejap. Dia menekan kedua tangannya ke kedua sisi pada saat yang sama, dan api merah keemasan memuntahkan ke area yang lebih luas, menekan semut penelan di kedua sisi dan tidak bisa mendekat.
Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi lewat dan mulai menyapu duri-duri semut penelan yang muncul di tanah. Selusin nyawa lainnya ditikam dengan mudah oleh kekuatan elemen Lange. Masuk dan lihat, keyakinan Lange meningkat pesat saat ini, dan dia berkata kepada Fa Hua di belakangnya. Oke, mari kita lihat. Tepat ketika mereka akan masuk lebih dalam ke gua untuk dijelajahi, semut penelan yang awalnya terhalang di kedua sisi tiba-tiba datang seperti air pasang. Lari. Fa Hua dan Lange hanya sedikit terkejut ketika tiba-tiba tanpa peringatan, ada teriakan yang datang. Suara melengking ini terlalu tiba-tiba, dan kejutan sonik kuat yang dihasilkan hampir seketika membuat Fa Hua dan Lange kehilangan fungsi pendengaran mereka. Keduanya menutup telinga mereka bersamaan dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Ini bahkan bisa membuat jiwa mereka kesurupan kalau seperti ini. Apa-apaan ini? Lange bertanya dalam hati Fa Hua sambil menutupi telinganya dengan tangannya. Untungnya, mereka terhubung dan masih dapat berkomunikasi bahkan ketika mereka kehilangan fungsi pendengaran. Fa Hua tidak menjawab, tetapi segera melepaskan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, perisai emas kecil muncul di telapak tangannya. Perisai itu tampaknya hanya seukuran kuku. Dia pertama-tama membagi dua untuk memblokir telinganya, dan kemudian memberi Lange dua di telinganya untuk mengisolasi gelombang suara dari luar. Namun, aliran teriakan yang tak berujung membawa lebih dari sekedar pengaruh suara, seluruh gua bergetar dalam gelombang suara yang menakutkan. Gua itu bergetar terus-menerus, dan bahkan beberapa tiang kehidupan mulai runtuh dari atas gua. Ayo pergi. Fa Hua menarik Lange, dan keduanya bergegas ke dalam lorong tanpa ragu-ragu. Teriakan sonik ini sendiri tidak cukup untuk melukai mereka, tetapi tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada efektivitas bertarung mereka. Guncangan spiritual akan menyulitkan mereka untuk mengerahkan energinya, terutama Lange yang paling terpengaruh. Akan tetapi, pada saat ini semut penelan yang diblokir sebelumnya muncul lagi, dan kali ini jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Semut penelan tingkat rendah semuanya telah menghilang, menyisakan semut penelan besar sepanjang 2 meter. Ekor mereka memancarkan kilau hijau matahari, dan mereka mendekat ke arah Fa Hua dan Lange langkah demi langkah. Di arah yang dekat dengan bagian dalam gua, seekor semut penelan sangat menarik perhatian mereka. Penampilan semut penelan ini begitu istimewa bahkan bisa dikatakan cantik. Semut penelan yang mereka temui sebelumnya pada dasarnya memiliki belalai hitam dan cakar depan, dan hanya ekornya yang berwarna biru laut atau hijau matahari. Seluruh tubuh semut penelan itu ditampilkan dalam warna biru hijau yang sangat indah, yang biasa dikenal sebagai hijau zamrud, dan setiap bagian tubuhnya seolah-olah diukir dari permata hijau zamrud. Panjang tubuhnya 3 meter, dan sangat berbeda di antara semut penelan lainnya. Auranya tidak terekspos, dan intensitas energinya tidak dapat dinilai. Namun, Fa Hua dan Lange dapat dengan cepat menilai bahwa suara jeritan itu dilepaskan dan berasal dari semut penelan zamrud itu. Di belakangnya, ada 3 pasang sayap, di mana sepasang sayap yang paling dekat dengan kepala berukuran lebih kecil, tetapi saat ini mereka bergetar hebat dan bergesekan satu sama lain. Bisa dipastikan bahwa dari situlah suara teriakan itu berasal. Semut penelan dengan serangan sonik. Namun, ketika melihatnya, mata Lange berbinar. 1 semut penelan zamrud setara dengan 100 semut penelan biru laut dan 10 semut penelan hijau. Jika mereka bisa membegalnya, maka misi mereka akan selesai 0,5%. Kemajuannya jauh lebih cepat daripada membegal semut penelan biasa. Fa Hua secara alami dapat merasakan pikirannya. Sejak mereka memasuki gua, mereka belum bertemu lawan sepertinya. Yang berarti ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi semut penelan tingkat menengah. Bagaimana mungkin mereka tidak mencobanya? Cit. Jeritan semut penelan zamrud tiba-tiba sedikit meningkat, dan semut penelan di kedua ujung gua bergegas menuju Fa Hua dan Lange seperti air pasang. Lange mendengus dingin. Dengan isolasi perisai dari gelombang suara, dia sudah merasa jauh lebih baik. Dengan menggunakan tangannya lagi, bola api membombardir kedua sisi seperti bola meriam. Masing-masing bola api ini berdiameter sekitar 1 kaki, dan akan segera meledak ketika mendekati semut penelan. Akan tetapi, dia tidak tahu mengapa setelah semut penelan zamrud muncul, semut penelan lainnya tampaknya menjadi lebih pintar. Semut penelan hijau pun bergegas di depan membuka mulut mereka satu demi satu, memuntahkan aliran asam format, dan memblokir bola api dengan cairan itu, membuat bola api cepat padam. Meskipun semut penelan ini juga diblokir, tetapi dibandingkan dengan kematian sebelumnya, itu jelas banyak melemah. Tidak hanya itu,
jelas ada gerakan di kaki Fahua dan Lange. Fahua sekali lagi melepaskan kepemilikan roh suci, dan dia menggetarkan tubuhnya untuk berubah menjadi 4 klon, menjaga sisi dan mengelilingi Lange di tengah. Keempat klon menginjak tanah dengan kaki kanan mereka pada saat yang sama, dan energi spiritual meledak, membuat kekuatan kejut besar segera menyebabkan gerakan di bawah tanah menghilang. Itu juga pedang kebijaksanaan yang memotong, dan cahaya pedang menghalangi rute semut penelan. Mata Lange sedikit menyipit, dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa di mata merahnya, cahaya listrik berkedip. Kali ini, dia butuh 10 detik untuk mengisi daya. Tidak ada kebutuhan untuk komunikasi verbal sama sekali. Saat dia merasakan selesainya akumulasi energinya, keempat avatar Fahua tiba-tiba pulih, kembali ke sisinya, dan menekan tangannya di punggungnya. Interaksi energi dari Wu Shuangzu selesai dalam sekejap, kemudian sesuatu berwarna merah seperti panah muncul, masing-masing dengan cahaya listrik menempel di atasnya. "Pergi!" teriak Lange. Detik berikutnya, guntur dan panah api melesat ke kedua sisi. Dengan kecepatan cahaya, kekuatan penghancur yang menakutkan dari perpaduan kilat dan api itu meledak. Ini juga merupakan elemen yang menekan semut penelan. Ketika keduanya ditumpangkan bersama, itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebuah petir langsung datang ke semut penelan hijau, dan asam format semut penelan bahkan tidak punya waktu untuk bernapas, membuat karapas tebal di dahinya terkena serangan langsung. Dengan suara, boom, karapas diledakkan dan membentuk lubang besar. Tidak hanya itu, tubuh besar semut penelan ini juga langsung ditenggelamkan oleh guntur dan api. Kemanapun kombinasi Yuansu api guntur pergi, itu hampir tak terkalahkan. Untuk sesaat, raungan keras dan bahkan jeritan semut penelan zamrud tertutup, dan lorong itu menjadi kosong. Namun, Fahua dan Lange dengan cepat memulihkan energi yang terpakai melalui interaksi energi Wu Shuangzu. Novel Land of Miracles, Chapter 71 Accumulate Life Thorns. Menyenangkan, sungguh menyenangkan. Lange tertawa, kekuatan panah petirnya memang hebat. Ini adalah teknik elemen kombinasi yang kuat yang tidak dapat ditampilkan pada tingkat ke-6 bagaimanapun caranya. Apalagi saat dikeluarkan terakhir tadi masih ada bantuan Fahua, membuat serangan berada di tingkat ke-8. Ketika api dan guntur secara bertahap padam, kedua sisi lorong itu menjadi hitam hangus. Semua semut penelan juga hanyut. Semut penelan zamrud tidak diketahui keberadaannya, apakah ia lolos atau juga ditelan petir, sebab segala sesuatu di kedua sisi tampak kosong. "Apa yang harus dibahagiakan?" Fahua berkata dengan ringan. "Kenapa? Apakah kau cemburu dengan kekuatan serangan GG yang kuat ini?" Lange berkata dengan bangga sembari membandingkan otot-otot tangannya dengan Fahua. "Kekanak-kanakan, di mana duri kehidupannya?" Fahua berkata dengan dingin. Lange tertegun, dan buru-buru melihat ke tanah di kedua sisi. Dia tidak menemukan apapun selain batu yang menghitam. Belum lagi karena sengatannya yang mematikan, bahkan tidak ada bangkai semut penelan. "Ini," Lange menatap Fahua dengan sikap tercengang. Fahua berkata dengan acuh tak acuh, "Seharusnya perlu waktu untuk membentuk duri kehidupan. Kau membegal mereka semua, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk membentuknya. Kalau begitu, bagaimana duri kehidupan itu bisa terbentuk? Ini kerugian besar." Lange tiba-tiba tidak tahu harus tertawa atau menangis, kemudian berkata, "Setidaknya ada lusinan dari mereka tadi. Dan kebanyakan dari mereka adalah semut penelan hijau, dan mungkin ada semut penelan zamrud. Kerugian ini terlalu besar. Mundur dulu." Seusai berkata itu, tubuh Fahua melintas dan dia berteleportasi. Detik berikutnya, dia dan Lange muncul di pintu masuk dunia bawah di mana mereka telah diposisikan sebelumnya. "Apa yang kau lakukan? Untuk apa kita mundur?" Lange menatap Fahua dengan heran. Pada saat ini, dia masih tertekan karena dia tidak mendapatkan duri kehidupan. Menurutnya, dia harus memanfaatkan situasi untuk membegal lebih banyak semut penelan, tetapi Fahua mengambil tindakan lain. Mereka berteleportasi kembali, bagaimana mungkin ini tidak membuatnya bingung. Fahua berkata dengan serius, "Karena kita di sini, kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita simpulkan situasinya dulu. Tidakkah kau menyadari bahwa setiap kali kita membegal sekelompok semut penelan, kelompok yang lebih kuat akan datang segera. Dan itu akan berubah setiap saat menjadi lebih kuat. Bagaimana jika lain kali datang semut penelan yang dapat membegal kita dalam hitungan detik? Aku yakin bahwa semut penelan zamrud tidak tiada sebelumnya, tetapi melarikan diri." Hati Lange membeku, seperti yang dikatakan Fahua, dari semut penelan biru langit,
ke semut penelan hijau, kemudian semut penelan zamrud muncul. Jarak kemunculan antara semut satu dengan yang lain hanya beberapa menit saja setelah semut lebih rendah dikalahkan. Tidak ada keraguan bahwa di dunia semut penelan, ada kelas yang berbeda-beda. Bagaimana jika lain kali muncul semut penelan tingkat kuning yang lebih tinggi? Menurut deskripsi tetua keempat, semut penelan kuning seharusnya sudah menjadi berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dan semut penelan merah berada di tingkat lebih dari 10. Untuk langkah aman yang diambil Fahua, Lan Ge tidak keberatan lagi. Keluarkan analisismu. Lan Ge menatap Fahua dengan wajah pura-pura serius dan tangannya yang diletakkan di belakang punggung. Kekanak-kanakan. Fahua memelototinya dengan marah, tetapi masih berkata, dari pertarungan sebelumnya dengan semut penelan, kita bisa menilai beberapa poin. Pertama, semut penelan biru langit ada di tingkat keempat, semut penelan hijau seharusnya berada di tingkat kelima hingga keenam. Semut penelan zamrud seharusnya berada di sekitar tingkat ketujuh, setidaknya yang barusan seperti itu. Kedua, kemampuan bawaan semut penelan dari tingkat yang berbeda juga akan berkembang. Semut penelan biru langit bertarung lebih banyak dengan naluri dan kekuatan. Mereka sangat kuat, melampaui pemilik sumber kekuatan manusia pada tingkat yang sama. Semut penelan hijau memiliki kemampuan untuk menghembuskan asam format yang korosif. Asam format ini tidak hanya dapat menargetkan objek, tapi juga dapat menargetkan tubuh energi, yang tentu sangat merepotkan. Kita harus berusaha untuk tidak terkontaminasi itu. Pada tingkat zamrud, semut penelan tidak hanya memiliki kemampuan dua yang pertama dan merupakan lebih kuat, tetapi juga memiliki sayap yang dapat mengirimkan serangan sonik, dan pasti bisa terbang, yang mana kecepatannya tidak buruk. Menurut pertarungan sebelumnya, kita masih bisa menghadapi koloni semut penelan yang dipimpin oleh 3 semut penelan tingkat zamrud. Aku tadi bahkan tidak mengeluarkan kekuatan penuh. Analisis yang sangat bagus. Lan Ge menepuk bahu Fahua dan berkata sambil tersenyum. Fahua menamparkan tangannya, mari kita bahas penanganannya. Apa yang baru saja kita dapatkan hanyalah beberapa lusin duri dari tingkat terendah, yang masih jauh dari 20.000. Jika aku menebak dengan benar, tidak peduli klan mana yang datang untuk berurusan dengan semut penelan sebelumnya, mereka seharusnya menghadapi situasi kita sebelumnya, yaitu, semakin banyak semut penelan yang terbegal, semakin kuat semut penelan yang datang. Ketika datang ke belakang, akan ada semakin banyak yang kuat. Kecuali kita memiliki kultivasi tingkat 10 atau lebih, sama sekali tidak mudah untuk mundur dalam menghadapi pengepungan. Lan Ge berkata, tapi kita memiliki kelebihan unik, yang mana kita dapat berteleportasi. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita dapat melarikan diri. Sekarang, jika kita memanfaatkan keuntungan ini, kita dapat berteleportasi saat terkepung dan lari, berganti tempat dan melakukannya lagi. Fahua mengangguk. Tidak diragukan lagi, keuntungan terbesar mereka adalah transmisi Wushuangzu, yang mana dapat menjamin keamanan mereka. Agar tidak terlihat, kita harus bergerak lebih dalam ke dalam gua agar tidak mengekspos titik teleportasi kita. Apa aku benar? Lan Ge berkata lagi. Ya, kali ini Fahua tidak menyanggahnya lagi. Kalau begitu sudah beres, ayo pergi. Lan Ge melambai pada Fahua dan hendak melanjutkan berjalan ke dalam gua. Tunggu sebentar. Fahua menghentikan Lan Ge. Apa lagi? Lan Ge bertanya dengan curiga. Fahua berkata dengan serius, istirahat dulu dan jaga kondisi terbaik sebelum masuk. Apalagi kita juga harus memberi waktu pada semut penelan itu untuk mundur. Juga, dalam pertempuran berikutnya, kita harus menyerang dengan satu pukulan dan kita tidak bisa tinggal hanya di satu tempat. Tempat itu pasti ditunggu untuk mengepung kita. Setiap kali kita membegal beberapa semut penelan, kita harus mengubah posisi kita dan memperpanjang waktu bertarung kita yang berkelanjutan. Kau juga harus memperhatikan proporsi serangan dan jangan lakukan upaya yang tidak berguna. Iya aku mengerti. Kau sangat bertele-tele. Setelah memakan beberapa potong buah yang diberikan oleh klan Suhai dan beristirahat sekitar setengah jam, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mengenal semut penelan lebih dalam, akan jauh lebih efisien untuk bertindak. Mereka masuk lebih dalam ke gua terlebih dahulu, dan bahkan dengan sengaja menghindari semut penelan zamrud itu. Semut penelan hijau adalah target utama mereka. Salah satunya adalah karena satu semut penelan hijau-hijau dengan 10 semut penelan biru langit yang tentu lebih menghemat waktu dan energi. Lainnya adalah karena mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk membegalnya dengan kecepatan tercepat. Meskipun semut penelan biru langit lebih mudah untuk dibegal, ketika membegal semut penelan biru langit,
akan selalu ada formasi baru dan pembentukan duri kehidupannya juga membutuhkan waktu, yang memudahkan mereka untuk dikepung. Setelah dihitung, itu tidak sebagus membegal semut penelan hijau. Ketika mereka berteleportasi kembali, itu sudah 2 jam kemudian. Panen kali ini jauh lebih besar. Ada lebih dari 20 duri kehidupan biru langit dan lebih dari 30 duri kehidupan hijau. Mereka membuat kemajuan dan menyelesaikan tugas sebesar 1% sekaligus. Strategi yang mereka rencanakan sangat sederhana. Selama lebih dari 1 semut penelan zamrud ditemukan, mereka akan segera berteleportasi dan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk mengumpulkan semut penelan yang lebih kuat untuk menyerang. Hanya mencari semut penelan hijau untuk memulai, sedangkan semut penelan biru langit akan mengikuti. 1 serangan, lalu kembali, keselamatan diutamakan. Seluruh strategi dirumuskan oleh Fahua, dan mereka berdua melakukan tugas seperti itu dengan sempurna dalam 2 jam. Efeknya luar biasa. Bagaimanapun, keuntungan terbesar adalah transmisi Wushuangzu, yang memungkinkan mereka meninggalkan medan perang dalam sekejap tanpa dikejar oleh semut penelan dan punya waktu untuk bernapas. Jika tidak, itu akan memberi mereka kesempatan memanggil yang lebih kuat, menghadapi pemilik sumber kekuatan semut yang tiada habisnya. Maka, hanya ada satu cara untuk menerobos, yaitu teleportasi. Di dunia bawah ini, tidak ada cara untuk menentukan waktu. Mereka berdua pergi jauh ke dalam gua seperti sebelumnya, mencari semut penelan yang cocok untuk dibegal, mendapatkan duri kehidupan, dan meninggalkan pertempuran ketika bahaya mendekat. Kebijaksanaan semut penelan memang patut dipertanyakan, tetapi taktik yang sama tidak memuaskan. Semut penelan hanya dapat menemukan lokasi kawan yang terbegal, tetapi mereka tidak akan mencari jejaknya dalam skala besar. Kemudian mereka akan turun ke pintu masuk dunia bawah, yang merupakan tempat dengan tiang kehidupan paling sedikit, bahkan hampir tidak ada semut penelan akan datang. Kadang-kadang ada 1 atau 2, dan mereka sengaja akan menghindarinya untuk memastikan keamanan titik teleportasi. Mereka tidak tahu berapa lama mereka di sini. Buah yang mereka bawa telah dimakan sepertiga, dan jumlah total duri kehidupan yang mereka peroleh setara dengan lebih dari 5.000 duri kehidupan hijau. Untungnya, cincin penyimpanan yang diberikan kepada mereka oleh klan Suhai sangat canggih untuk menyimpannya. Itu masih belum cukup, Lan Ge berkata dengan cemberut, dilihat dari makanannya, pada kecepatan saat ini kita ingin mengumpulkan 20.000 duri kehidupan, tetapi makanannya tidak cukup. Buah-buahan itu hanya dapat mendukung kita untuk bertarung. Semut penelan akan mendapatkan sekitar 15.000 tusukan nyawa. Bukankah para tetua Suhai harusnya mengetahui itu? Fahua secara naluriah menemukan masalah yang sama, dan mereka mulai jarang makan buah baru-baru ini. Daya tarung selalu dapat diisi ulang. Meskipun berbagai elemen dan energi masih melimpah di dunia bawah ini, mereka berada jauh di bawah laut hijau kehidupan. Mereka masih membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Jika mereka bertarung dengan rasa lapar sepanjang waktu, jangan pikirkan apakah mereka bisa bertahan lama, sebab efisiensi pertarungan juga akan berkurang, dan membuat mereka tidak akan bisa mengumpulkan duri kehidupan yang cukup. Bagaimana menurutmu? Tanya Fahua. Mata Lan Ge berkilat, aku bisa mengambil risiko. Tingkatkan jangkauan kita untuk membegal semut penelan, yang berarti termasuk semut penelan zamrud. Meskipun itu sulit untuk dibegal, 1 orang dapat membegal 100 semut penelan hijau. Jika kita dapat membegal 3 atau 5 semut setiap hari, makanan akan cukup. Dengan kekuatan kita, selama kita berhati-hati menghadapi semut penelan zamrud, masalahnya masih belum besar. Novel Land of Miracles, Chapter 72 The Strange Change of Swallowing Ants. Belakangan ini, target utama mereka adalah semut penelan hijau, tetapi mereka juga telah membegal 2 semut penelan zamrud. Meski prosesnya sulit, tetapi setelah mencoba, masih ada jarak di antara mereka dengan semut penelan, dan itu bukannya mereka tidak bisa dibegal. Akan tetapi untuk berjaga-jaga, mereka tidak menargetkan semut penelan zamrud. Fahua berpikir sejenak dan berkata, itu saja. Sebelum datang ke Laut Hijau Kehidupan, mereka berdua lebih banyak berkultivasi bersama dan lebih jarang bertengkar. Basis kultivasi telah meningkat pesat, tetapi pemahaman diam-diam tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, setelah periode pertarungan dengan semut penelan ini dan meningkatnya kemampuan Wushuangzu, mereka menjadi semakin sadar akan manfaat yang dibawa oleh artefak ini. Mereka juga menjadi semakin memahami satu sama lain walau tanpa ada komunikasi verbal dalam pertarungan, dan efisiensi mereka telah menjadi tinggi dan lebih tinggi. Ini juga merupakan sumber kepercayaan diri mereka. Terlebih lagi, begitu mereka tidak mampu melawan musuh yang kuat, mereka masih bisa kembali ke sini melalui Wushuangzu.
Ayo pergi, cobalah untuk mendapatkan setidaknya 2 duri kehidupan zamrud saat kembali kali ini. Lan Ge tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Keduanya memulai perjalanan lagi, dan diam-diam masuk ke gua satu demi satu. Setelah hari-hari pertarungan dan penjelajahan terus-menerus, ada hampir 200 gua yang dapat dimasuki dari pintu masuk titik penentuan lokasi teleportasi mereka. Sebagian besar dari mereka sudah dilalui, dan medannya mulai semakin akrab. Fa Hua sengaja mencatat beberapa peta rute gua di mana semut penelan mudah ditemui dan berapa tingkat semut penelan yang akan ditemui. Kali ini untuk meningkatkan peluang bertemu semut penelan lebih banyak, mereka memilih rute yang lebih akrab untuk dimasuki. Mereka menghindari beberapa gelombang semut penelan biru langit dengan mudah, dan secara bertahap masuk lebih dalam. Semut penelan biru langit memiliki jangkauan penginderaan terbatas, hanya sekitar 30 meter. Jika tidak ada suara yang jelas lebih dari 30 meter, mereka tidak dapat ditemukan. Medan berangsur-angsur turun, dan gua mulai menjadi semakin lebar. Tiang kehidupan di bagian langit-langit gua jelas menjadi lebih tebal, dan bahkan di beberapa tempat warnanya menjadi hijau tua karena ketebalannya yang semakin besar, itu memancarkan cahaya yang dalam. Ini jelas mengandung sejumlah energi yang lebih besar. Seperti yang dapat diharapkan dari endapan laut hijau kehidupan. Jika energi kehidupan yang terkandung dalam tiang kehidupan ini dapat digunakan dengan baik, itu pasti menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Namun, Suhai jelas tidak akan memberi orang kesempatan untuk mempelajari tiang kehidupan ini. Fa Hua dan Lan Ge juga telah mengumpulkan sedikit, tetapi mereka masih tidak tahu apakah mereka akan mampu membawanya keluar dari laut hijau kehidupan. Sekitar belasan kilometer lebih dalam, kecepatan mereka mulai melambat karena jumlah semut penelan yang melahap tiang kehidupan di atas gua mulai meningkat, dan di antara mereka juga banyak semut penelan hijau. Biasanya, disinilah mereka memulai perburuan. Mereka menggunakan kecepatan tercepat untuk membegal dari luar ke dalam, membegal semut penelan hijau sebanyak mungkin, mengumpulkan duri kehidupan, kemudian keluar kembali sebelum sekelompok semut penelan lain datang. Namun, karena kali ini mereka menargetkan semut penelan zamrud, mereka secara alami tidak bisa terburu-buru melakukannya di tempat ini. Semut penelan zamrud lebih pintar dari semut di bawahnya, dan yang lebih merepotkan adalah kemampuan memerintah mereka. Jika diberikan cukup waktu untuk memerintahkan semut penelan lainnya menyerang, akan terlalu sulit untuk membegal semut penelan zamrud. Oleh karena itu, rencana mereka adalah untuk membegal seekor semut penelan zamrud dengan serangan diam-diam untuk memastikan keuntungan dari perjalanan ini. Ada banyak semut penelan di sini. Tidak mudah untuk melewatinya tanpa ketahuan. Lan Ge dan Fa Hua bersembunyi dengan sedikit depresi di wajah ketika menempel di dinding batu gua, sedikit mengernyit dan melihat ke dalam dari waktu ke waktu. Fa Hua berkata, sabar. Jika kita benar-benar tidak memiliki kesempatan, ikuti saja cara sebelumnya. Jangan buang waktu. Lan Ge mengangguk. Di depan mereka ada gua yang relatif kosong dengan luas sekitar 1000 meter persegi, dan ada lebih dari 30 semut penelan memakan tiang kehidupan di langit-langit, yang kebanyakan dari mereka berwarna hijau. Hampir tidak ada titik persembunyian sejauh mereka memandang, dan akan sulit untuk melewatinya tanpa terlihat. Mereka hanya bisa menunggu kesempatan untuk menyerang titik kelemahan mereka. Akan tetapi, hari ini semut penelan itu tampaknya lebih siaga. Mereka berdua telah menunggu lebih dari setengah jam, hingga mereka merasa bahwa setengah dari buah di perut mereka telah menghilang, sementara semut penelan ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memberi celah serangan. Lan Ge memandang Fa Hua, dan keduanya berkomunikasi dalam hati mereka. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menunggu sama saja dengan buang-buang waktu. Pada saat ini, tiba-tiba suara siulan keras terdengar. Jeritan semacam ini terlalu akrab bagi mereka, itu eksklusif dimiliki oleh semut penelan zamrud. Mendengar suara teriakan, keduanya menjadi siaga kembali. Biasanya, selama siulan itu muncul, mereka akan dapat melihat semut penelan zamrud, kemudian kesempatan akan datang dengan sendirinya. Namun, mereka terkejut, atau dengan kata lain ada pemandangan yang berbeda dari situasi sebelumnya. Ketika suara teriakan itu muncul, semut-semut yang sedang memakan tiang kehidupan di atas gua tiba-tiba berhenti. Setelah jeda singkat, mereka tiba-tiba merangkak ke arah kedalaman gua seperti aliran sungai. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gua 1000 meter persegi di depannya menjadi kosong, bahkan tidak ada seekor semut penelan yang terlihat. Bagaimana dengan situasi sekarang? Lan Ge berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. Seharusnya barusan ada panggilan. Fa Hua berkata sambil berpikir. Pergi, mari masuk dan lihat.
Mungkin ada kesempatan. Saat Lan Ge berkata itu, dia sudah melompat keluar dan Fa Hua tidak menangkapnya. Dia hanya bisa mengikuti di belakangnya dan berkata dalam hatinya, kau pelan-pelan dan hati-hati. Mengerti. Angin sepoi-sepoi membalut tubuh Lan Ge, lalu dia terbang ke pintu masuk lorong yang menuju ke kedalaman. Dia pertama-tama memeriksa sekitarnya untuk memastikan tidak ada semut penelan, lalu dia masuk. Fa Hua mengikuti di belakangnya, dan keduanya bergerak maju dengan hati-hati. Ketika mereka melewati tempat-tempat di mana beberapa lorong gua bertemu, mereka terkejut menemukan bahwa semut penelan yang keluar dari lorong lain juga bergerak cepat menuju ke kedalaman gua, seolah-olah tujuannya sama. Apa yang terjadi dengan klan semut penelan ini? Keingintahuan Lan Ge muncul lagi. Fa Hua, kau mengatakan bahwa jika kita dapat menemukan beberapa rahasia klan semut penelan, dapatkah kita bisa menukar dua batu kehidupan tingkat dewa itu dengan klan Suhai? Bodah, rasa ingin tahu membegal orang. Kau tahu itu. Fa Hua berkata tanpa daya, dia benar-benar yakin bahwa dalam situasi khusus ini, itu adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk segera mundur. Jika semut penelan Zamrud dapat diperintahkan untuk dipanggil, maka tempat berkumpulnya semut-semut penelan ini hanya bisa menjadi tempat semut penelan tingkat yang lebih tinggi berada. Tempat yang mereka capai di depan mereka sudah merupakan kedalaman yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Tidak ada semut penelan yang menghalangi mereka, sehingga mereka bisa masuk begitu dalam. Kekanak-kanakan, asumsiku sangat mungkin. Kita hanya perlu melihatnya, bukan berarti kita harus bertindak. Seperti yang dia katakan, Lan Ge telah bergerak ke dalam lagi. Fa Hua mengikuti di belakangnya tanpa daya, begitu kau ditemukan, jangan melawan dan segera pergi. Apakah kau mengerti? Lan Ge berkata dengan tidak sabar, iya, aku mengerti. Kenapa kau lebih bertele-tele daripada ibuku? Ketika dia baru saja selesai mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba membeku. Fa Hua, yang memiliki pikiran sama dengannya, secara alami merasakan perubahan emosional di hatinya. Aku baik-baik saja. Setelah jeda singkat, Lan Ge dengan sengaja menjelaskan dalam hatinya, tetapi kecepatan kakinya tiba-tiba meningkat. Fa Hua menghela napas dalam hati, bagaimana dia bisa baik-baik saja. Setelah berjalan sejauh 5 atau 6 kilometer lagi, mereka tidak menemukan semut penelan lagi. Perjalanan itu seperti jalan yang mulus dan Fa Hua diam-diam mengingat rute-rute ini. Setelah mereka keluar, dia secara naluriah harus menggambar peta. Kali ini, situasinya sangat istimewa, dan hampir tidak mungkin untuk masuk terlalu dalam. Apalagi di gua yang padat ini, rasanya tidak ada bedanya dengan labirin. Jika bukan karena teleportasi Wushuangsu mereka tidak akan pernah berani masuk begitu dalam, sebab akan terlalu mudah untuk tersesat. Bas, bas, bas. Suara berdengung rendah secara bertahap menjadi lebih jelas. Tanpa peringatan Fa Hua, Lan Ge segera melambat, menyembunyikan auranya lebih hati-hati, dan perlahan bergerak ke dalam. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan pikiran spiritualnya secara maksimal, siap untuk merespon kapan saja. Bas, bas, bas. Dengungan itu berlanjut secara berirama dan dengan ritme khusus. Ritme ini bahkan dapat menyebabkan beberapa perubahan halus pada detak jantung Fa Hua dan Lan Ge. Tidak hanya itu, bahkan dinding batu gua di sekitarnya terus bergetar dan bergema dalam ritme ini karena suara dengungan yang tidak terlalu kuat terdengar. Yang lebih mengejutkan mereka ada di depannya. Tiang kehidupan di atas gua mulai menyala, cahaya itu berubah menjadi lapisan lingkaran cahaya, mengalir ke kedalaman gua seolah-olah semuanya menyatu dalam satu arah. Sementara keduanya terkejut, mereka dengan hati-hati menggerakkan tubuh mereka ke depan, dan cahaya di depan mereka tampaknya menjadi lebih kuat, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi lebih jelas. Akhirnya, mereka mencapai pintu keluar gua berikutnya, dan melihat ke dalam di sisi dinding gua. Dengan itu, mereka tiba-tiba melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Itu adalah gua terbesar yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Seberapa besar itu? Ukurannya hampir sama dengan lembah ketika Fa Hua pertama kali pergi ke kuil kebijaksanaan untuk mendapatkan kode dewa. Gua ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter, puncaknya terdiri dari tiang kehidupan hijau zamrud besar. Tiang kehidupan di sini tidak hanya mempesona, tetapi juga halus seperti cermin, yang jelas tidak terbentuk secara alami dan seolah-olah telah dipoles satu persatu. Bisa dibayangkan bahwa tempat ini penting bagi keluarga semut penelan untuk dapat melakukan hal semacam ini dengan memanggil semut penelan yang lebih rendah. Di bawah kubah hijau zamrud besar ini,
Di sebuah gua dengan diameter setidaknya 3 kilometer, melihatnya saat ini, itu menunjukkan gradien yang aneh.